Barang kecil ini jadi barang yang wajib banget setiap kali kita pengen syutingan di luar atau pengen bepergian. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen kasih rekomendasi aja salah satu aksesoris kecil yang wajib banget buat kalian bawa-bawa. Terutama kalau kalian adalah fotografer atau videografer yang sering bepergian, sering traveling gitu ya, atau banyak syutingan di luar kayak kita kalau lagi creative adventure atau lagi ngetes lensa-lensa tele buat birding gitu ya. Ini jadi salah satu gear atau aksesoris yang wajib banget ada di tas kalian, dan dia memang selalu ada di tas tim ST Media. Jadi ini adalah PGY Tech Create Mate. Jadi ada dua versi sebenarnya, dan secara simpel sebenarnya ini adalah aksesoris buat penyimpanan kartu memori kita yang langsung sudah built-in dengan card reader juga. Dan di sini ada dua versi. Yang punya kita ini adalah yang versi buat SD card yang harganya cukup terjangkau di sekitar Rp589.000. Sedangkan kalau kalian pakai kartu memori yang pakai CF Express itu udah harus up, harganya agak jauh ya. Dia di harga Rp1,5 juta. Jadi dengan aksesoris ini kalian bisa nyimpen berbagai kartu memori kalian itu dengan cukup organized gitu ya, dengan cukup rapi. Kayak untuk kapasitasnya sendiri kalian bisa bawa ada 4 slot SD card, lalu ada slot untuk micro SD atau TF card juga, sama ada untuk micro SIM juga gitu ya. Jadi kalau kalian, nano SIM bukan micro SIM. Kalian kalau punya kartu-kartu nano SIM itu ada juga slotnya di sini, dan bahkan dia bawain SIM ejectornya juga. Jadi kalian kalau bawa memori kayak untuk HP yang bukannya harus pakai si SIM ejector ini, itu juga sangat ngebantu. Dan ya kalian pakai memori drone, kamera dan lain sebagainya, itu harusnya sangat cukup. Dan di sini dia langsung membawa readernya juga. Jadi kalian bisa lihat ya, dia nyimpen kabelnya, dia menggunakan USB Type-C di sini, built-in langsung, dia kabelnya nggak detachable, tapi kalau kalian simpen dia cukup rapi juga. Dan dia untuk card readernya sendiri itu udah high spec juga. Dia udah support UHS 2. Di sini sih cuma ada dua ya, untuk ya sesuai dengan penggunanya juga. Dia ada untuk SD card UHS 2 dan juga micro SD card. Dan yang gua rasain emang performa SD card-nya itu proper di UHS 2-nya, kecepatannya tinggi dan stabil. Jadi kalau kalian aktif sering gitu ya untuk kegiatan fotografi, videografi, dan pernah nyobain berbagai berbagai card reader, itu biasanya punya kecepatan yang kurang stabil. Apalagi kalau kalian pakai yang kayak nyatu dengan USB hub, itu biasanya ya kecepatannya mentok-mentok di 70 MB per second. Dan ya kadang naik turun gitu ya, nggak stabil. Sedangkan di sini yang gua rasain untuk penggunaan kita berkali-kali, kita backup langsung ketika kita lagi syuting di luar, itu sangat stabil dengan kecepatan maksimal dari kartu yang kita pakai gitu. Di sini kan UHS 2, dia kecepatannya tuh stabil di sekitar 200 sampai 300 MB per second. Bukan bit ya, di sini gua ngomongnya megabyte gitu. Jadi yang memang datanya lebih besar lagi gitu. Jadi itu udah sangat proper dan sangat ngebantu banget ketika kita lagi backup. Perpindahan filenya pun terasa cukup cepat. Untuk build quality-nya sendiri gue suka ya, rapih. Tadi gue udah sempat mention juga kayak kabelnya ini kalau kalian udah nggak pakai, buat nyimpennya gampang dan bisa tersembunyi gitu kan. Dia rapih banget. Dan dia untuk barangnya sendiri atau gimana ya bilangnya, aksesorisnya sendiri, dia dilengkapi dengan cover silikon. Jadi kalian bisa lihat ya, ini bisa dibuka juga. Tapi ya lebih bagus stay kayak gini karena ini membuatnya tahan juga dari benturan, dan dia sebenarnya didesain bisa kita simpen di luar dari tas kita. Jadi sebenarnya kalau kita sih ditaruh di dalam tas ya, tapi dia ada kayak klip gitu yang bisa kita pakai buat gantungin dia di luar tas kita. Dia juga udah punya IP rating, kalau nggak salah di IP ratingnya itu 52, jadi kena kayak gerimis-gerimis tipis itu harusnya aman banget buat di luar tas kita sekalipun, aman dari kelembapan. Tapi ya kalau kalian taruh di dalam tas pun dia nggak makan banyak tempat gitu. Dan experience yang kita rasain setelah pakai gear ini udah cukup lama gitu. Ini udah jadi salah satu gear penting juga, makanya gue berani untuk rekomendasikan di sini. Dari pertama gue beli, kita cobain, kita pakai selama perjalanan, itu bener-bener ngebantu banget. Karena kalau kita lagi di luar itu kan gue nggak bawa MacBook Pro gue ya, kita pakai ROG gitu buat backup-backupnya. Dulu kita pakai USB hub, card reader yang kayak buat mindahin lama banget. Entah kenapa pas pakai ini tuh kecepatannya kayak jauh lebih cepat.
Dan menurut gua membuatnya sangat worth it buat dipertimbangkan. Karena memori kalian jadi rapih juga, ketata di dalam sini, dan ya kalian bisa langsung backup juga. Dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan kalian pakai USB hub biasa. Karena emang card reader UHS 2, sekarang sih nggak terlalu banyak ya opsinya yang gue lihat. Mungkin peminatnya nggak terlalu banyak atau orang kurang aware juga akan hal ini. Tapi yang gue tahu beberapa brand-brand besar yang bawa UHS 2 itu biasanya harganya memang lumayan mahal gitu, kayak bisa nyentuh 1 juta, 1,2 juta gitu. Walaupun kalian punya opsi yang brand-brand nggak terlalu terkenal, ya gue sih belum coba, tapi ya mungkin itu bisa kalian pertimbangkan juga gitu. Tapi kalau kalian memang pakai yang UHS 2, itu sangat ngebantu banget dalam proses backup kalian. Overall menurut gue, apalagi ini dengan harga 500.000 aja gitu ya, kecuali yang CF tadi, kalau kalian pakai CF Express itu 1,5 juta, tapi ini dengan harga 500.000-an aja, menurut gue worth it banget buat jadi salah satu gear yang ada di tas kamera kalian. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan. Ini pure racun, gue barangnya nggak dikirimin, gue juga beli 2 waktu itu, beli sendiri, dan ini salah satu yang pengen gue share juga ke kalian karena ngebantu banget dalam proses produksi kita. Oke, paling itu aja. Kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.